Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teror Malam. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah cerita urban legend dari daerah Provinsi Jawa Barat yang terletak di kota Tasikmalaya, yaitu legenda dan mitos Situ Gede. Dalam sebuah bahasa, situ adalah danau, dan gede adalah besar. Jadi apabila dalam bahasa Indonesia, Situ Gede, ini adalah persamaan dari kata danau besar. Namun, karena terletak di daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu kota Tasikmalaya, dan dengan bahasanya yang mayoritas Sunda, maka dinamakan Situ Gede. Dan Situ Gede juga merupakan salah satu objek wisata di kota Tasikmalaya yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Sejarah Situ Gede dan keindahan alamnya selalu membuat takjub para pengunjung. Hal tersebut mendorong pemerintah Tasikmalaya untuk mengembangkan pariwisata dengan melengkapi berbagai fasilitas seperti hotel, resor, pusat perbelanjaan, dan juga transportasi umum. Danau Situ Gede ini memiliki luas sekitar 47 hektar. Dan bagi kalian yang ingin datang ke objek wisata Situ Gede ini, hanya butuh waktu 30 menit dari pusat kota Tasikmalaya menuju objek wisata ini. Situ Gede ini, selain memiliki pemandangan alam yang indah, tetapi juga terdapat mitos yang tidak diketahui semua orang. Diyakini ada sebuah makam di pulau yang terletak di tengah danau ini, yang mana makam itu adalah peristirahatan terakhir Eyang Prabu Dilaya. Maka, inilah cerita legenda Situ Gede dan Eyang Prabu Dilaya. Sebelum kita meneruskan cerita ini, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe, like, komen, dan agar tidak ketinggalan update cerita baru, tekan tombol loncengnya. Dan mari kita dengarkan kisahnya. Selamat mendengarkan, dan salam teror malam. Kisah berawal ketika Eyang Prabu Dilaya memiliki dua istri yang bernama Sekar Karembong, yang kini dimakamkan di daerah Bantar, dan istri yang kedua bernama Sembah Dalem, namun belum diketahui di mana tempat persemayaman terakhirnya. Eyang Prabu Dilaya merupakan sosok penyebar Islam di tanah Sukapura. Prabu Dilaya sendiri berasal dari kerajaan Sumedang Larang, dan Prabu Dilaya berkelana dari wilayah Sumedang dan keluar dari kerajaan menuju Tasikmalaya untuk menimba ilmu. Dalam mencari dan mendalami ilmu, Eyang Prabu Dilaya sering melakukan petapaan atau mati geni selama berbulan-bulan. Dari kebiasaannya itu, muncul sebuah kecurigaan dari dua orang istrinya. Kecurigaan kedua orang istrinya mengarah pada tudingan kepada Eyang Prabu Dilaya yang mempunyai istri ketiga. Karena dalam pengembaraannya ke Tasikmalaya, tidak ada kabar berita apapun. Kedua istri Eyang Prabu Dilaya saling mencari setelah suami mereka pergi. Istri pertama mencari ke tempat istri kedua, dan sebaliknya. Pencarian itu membuahkan hasil, dan kedua istrinya bertemu dengan Eyang Prabu Dilaya. Namun, kecurigaan kedua istrinya ini masih tetap kuat, bahwa Eyang Prabu Dilaya mempunyai istri ketiga. Dari kecurigaan itu, akhirnya kedua istrinya bersekongkol untuk menghabisi nyawa Eyang Prabu Dilaya, dan sebagai eksekutornya itu adalah istri pertamanya, yaitu Sekar Karembong. Dalam aksi pembunuhan itu, Sekar Karembong dibantu oleh dua pengawalnya. Tempat terbunuhnya Eyang Prabu Dilaya dinamakan Situ Ciberem. Sekar Karembong dan pengawalnya
kebingungan memakamkan jenazah Eyang Prabu Dilaya, hingga berkeliling wilayah Tasikmalaya, termasuk wilayah Mangkubumi. Akhirnya, oleh para pengikutnya, Eyang Prabu Dilaya digotong menggunakan kain sarung yang diikat ke bambu panjang. Selama dalam perjalanan, bambu patah, tetapi dapat dihubungkan kembali dengan tanah yang sudah dijampi-jampi oleh Sekar Karembong. Maka saat ini, daerah yang menghubungkan bambu dengan tanah disebut Mangkubumi. Perjalanan pun berlanjut, tetapi saat berjalan jauh, tiba-tiba pengikutnya berjongkok. Dalam bahasa Sunda, itu nagok. Dan lokasi tempat berjongkok itu saat ini disebut nagrok. Pengikut Eyang Prabu Dilaya melewati suatu tempat yang berudara dingin dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tempat beristirahat itu dulu disebut dengan kawasan Manis. Setelah lama beristirahat, perjalanan pun dimulai kembali. Perjalanan membawa jenazah itu pun berakhir di wilayah bukit yang tidak jauh dari tempat beristirahat tadi. Dilihatnya bukit yang sekarang ada di situ gede dan sebuah pulau di tengah-tengah situ gede. Dan jenazah Eyang Prabu Dilaya akhirnya dimakamkan di pulau yang berada di tengah-tengah situ gede, yang mana sekarang menjadi tempat ziarah bagi para pengunjung. Ketinggian air di tepi pulau yang berada di tengah-tengah situ gede dan masih didiami oleh masyarakat Manis Timur Laut situ gede selalu sama pada musim kemarau dan musim hujan. Bahkan fenomena ini menunjukkan bahwa pulau itu terapung dan tidak bersentuhan dengan dasarnya. Bahkan ada mitos yang menyatakan bahwa jika pasangan kekasih yang datang ke situ gede mau tidak mau akan hidup terpisah. Namun itu hanya dalam mitos saja. Dan cerita lain dari situ gede ini ada kaitannya dengan Situ Panjalu yang berada di Kabupaten Ciamis. Keterkaitan tersebut berasal dari keberadaan ikan yang ada di situ gede, yaitu ikan silayung, ikan mas, yang berukuran sangat besar, dan si kokol ikan jenis gabus, dan juga berukuran raksasa. Silayung biasanya akan menampakkan diri kepada pemancing yang sompral, dan si kokol biasanya akan menampakkan diri kepada pengunjung yang menaiki rakit atau perahu yang suka berbicara sompral. Maka dari itu, dimanapun kita berada, kita harus bisa menjaga sikap, bahasa kita, dan menghargai tempat-tempat yang kita kunjungi. Cerita tentang si layung dan si kokol akan kita bahas di video selanjutnya. Karena setiap hari Minggu kami akan membahas tentang legenda yang ada di tanah air kita. Dan itulah sejarah Danau Situ Gede Tasikmalaya, yang menjadi saksi tragedi pembunuhan terhadap seorang raja. Semoga cerita legenda ini akan menjadi sebuah pelajaran dan pemahaman kita tentang sejarah yang ada di sekitar kita. Terima kasih, dan jangan sampai lupa bantu subscribe channel ini agar bisa berkembang dan berbagi untuk semua. Salam teror malam.